Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat HSTV dan radio dimanapun berada. Hari ini kita akan berbincang-bincang bersama Ketua PWNU Bangka Belitung sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Hidayatus Shaliqin Pangkal Pinang. Dan untuk hari ini kita sudah bersama Kiai Haji Ahmad Ja'far Shiddiq yang ada di depan saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini Ustaz, terkait dengan saat ini kan sedang heboh tentang COVID-19. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana tanggapan Ustaz terkait sekarang ini tentang pelarangan gitu untuk sholat Jumat terkhususnya di Bangka Belitung. Nah, untuk ini, sedangkan Ustadz sendiri istilahnya sebagai Ketua PWNU, apakah dengan keadaan pelarangan ini, apakah ada hukumnya gitu untuk kita sebagai umat Islam? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat HSTV dan warga Nahdlatul Ulama, khususnya Provinsi Bangka Belitung yang saya hormati, terima kasih Mbak Daitin. Terkait masalah COVID, atas nama pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bangka Belitung ikut prihatin dan juga ikut menghimbau kepada masyarakat agar pertama tawakal kepada Allah, yang kedua ikhtiar, yang ketiga bersabar, yang keempat mengikuti instruksi dan anjuran pemerintah terkait kebijakan-kebijakan apa yang dikeluarkan dan diinstruksikan oleh pemerintah. Karena itu penting, hari ini banyak sekali di medsos yang mengeluarkan statement lah, berita-berita lah yang kadang berbaur bermacam-macam. Ada yang bilang katanya lempah kuning bisa mencegah corona, ada yang bilang itulah makan rusip lah atau apalagi tuh kemarin daun tuh. Leban yang daun leban gitu. Ada pete dan lain sebagainya. Sah-sah saja itu kita dengarkan, kita baca, monggo, tapi akan lebih baik kita tanya kepada ahlinya. Saya tidak sependapat ketika bukan seorang dokter, bukan pakar medis, kemudian dia berbicara tentang masalah penanganan COVID, tanda kutip, tentang penangkalnya dan lain sebagainya. Saya pribadi, saya bertanya kepada dokter, apa saja yang diperbanyak dalam meningkatkan imun, umpama seperti memakan atau meminum jeruk, vitamin C. Nah, itu saya kira lebih valid, ya. Boleh-boleh saja. Terkait masalah ini penting saya sampaikan dalam menghadapi virus corona ini, kita tidak boleh kemudian percaya begitu saja dengan medsos-medsos yang menyebar, kemudian apalagi menjadikan kepanikan yang luar biasa. Ada orang yang sangat panik ketika ada yang meninggal, ya. Ada yang meninggal, ada yang positif. Yang menjadikan kepanikan ini justru dia malah sakit, bukan karena virusnya, karena paniknya. Ya, bayangkan orang kalau darah tinggi, hipertensi, panik, tambah naik. Orang jantungan panik, bisa saja game over. Mohon maaf ini, ya, karena itu bahayanya panik. Nah, terkait juga yang tadi ditanyakan mengenai sholat Jumat, ya. Sholat Jumat, himbauan pemerintah saat ini itu juga sama dengan himbauan dari Ketua Umum PBNU dan juga beberapa ormas organisasi lain yang tergabung dalam persatuan
organisasi yang saat ini Kiai Haji Said Agil Sirot sebagai ketuanya sudah mengeluarkan statement bahwa hendaknya kita tidak melaksanakan sholat Jumat dalam kasus madorot yang berbahaya, ya. Artinya kalau sudah membahayakan, maka ya kita lebih baik tidak usah melaksanakan sholat Jumat. Walaupun kita tahu sholat Jumat hukumnya wajib, tapi kita menjaga diri juga jauh lebih baik, dan itu juga wajib, ya. Begitu Mbak Dentin. Dan ini juga Ustadz, kan istilahnya masyarakat kita, masyarakat awam memahami kalau seandainya 3 kali tidak sholat Jumat katanya kafir, ya, kafir atau fasik. Nah, bagaimana hukumnya Ustadz? Betul, di dalam beberapa hadis disebutkan tentang larangan meninggalkan Jumat sampai 3 kali. Ada yang menyebutkan di hadis riwayat Tirmidzi, ada juga di riwayat Darul Qutni, bahwa man taraka thalasa juma'in taba Allah ala qalbih. Siapa yang meninggalkan 3 Jumat, maka Allah akan menutup hatinya. Ada juga yang disebutkan di dalam beberapa kitab, ada Tanqihul Qaul, kitab-kitab kecil saja yang saya sampaikan tentang fadail sholat Jumat. Di situ juga larangan bagaimana kita dilarang keras untuk meninggalkan sholat Jumat. Tapi di situ ada kalimat yang terlewat. Man taraka salasa juma'in tahawunan. Ada tahawunan. Tahawunan itu secara disengaja. Sengaja lalai. Nah ini. Sengaja melalaikan sholat Jumat. Ya, udah jam waktunya Jumat, kemudian dia sengaja tidur. Sengaja main game, sengaja nonton sinetron. Nah ini toba Allah ala qalbi. Ini orang yang terhitung kalau 3 kali meninggalkan Jumat bisa disebut fasik, bisa disebut kafir, dan Allah akan tutup hatinya. Tapi dalam kasus yang saat ini terjadi, pandemi virus COVID-19 yang secara global, kemudian kita sudah mendengarkan fatwa-fatwa para alim ulama, maka gugurlah kata-kata tahawunan secara sengaja. Kita nggak sengaja. Semua orang muslim saya yakin pengen melaksanakan sholat Jumat berjamaah, semuanya. Termasuk saya pribadi. Apalagi saya, beban moralnya sangat tinggi. 1, ketua pondok, ya. Yang kedua, saya ketua wilayah NU, tentu menjadi beban moral. Dan tidak sedikit yang bertanya, SMS, telepon, bagaimana saya diundang oleh pihak pemerintah, ya kan? Nah, tapi ini juga sudah darurat di Bangka, ya, karena tanda kutip saya dengar sudah zona kuning. Zona kuning, ya. Nah, dengan zona kuning ini maka kita juga mengikuti instruksi pemerintah agar tidak banyak kumpul-kumpul, ya, karena sekarang bahkan orang yang turun dari penerbangan sudah langsung dapat gelang hijau, ya langsung ODP, ya, dan bisa meningkat ke PDP dan diawasi, dan penerbangan sudah dikurangi. Maka itu kumpul-kumpul yang biasa kita lakukan, bahkan saya punya pengajian thoriqoh malam Jumat sudah saya liburkan. Santri-santri saya semuanya saya liburkan. Ya, ini demi menghindari daripada penyebaran virus. Oke, saya di pesantren ini tertutup rapat. Kemudian wali santri sudah dilarang datang. Tapi namanya wali santri, namanya orang tua kayak anak. Dia tetap datang kadang-kadang. Nah, ketika dia datang ini nggak terhindari bersentuhan, berinteraksi dengan yang lain. Nggak bisa social distancing antara orang tua dengan anak. Sedangkan orang tuanya dari mana-mana. Maka menghindari al-mafasid, ya, menghindari madarat, menghindari bahaya, maka saya liburkan. Nah, saya liburkan. Kemudian Jumat ini juga mulai saya tutup pesantren untuk melaksanakan sholat Jumat. Hanya untuk kalangan kami yang ada di dalam, yang di luar tidak boleh masuk. Ya. Tapi juga gini Ustadz, ya, terkadang kan masyarakat kita kan masyarakat awam, seperti kita lihat di medsos, terkadang istilahnya
seperti mendoakan Tuhan katanya, takut dengan penyakit gitu. Nah, bagaimana cara kita istilahnya untuk memberi pengertian kepada masyarakat tersebut? Ya, memang ini kadang ada istilah salah kaprah, bener ora lumrah. Ini bahasa Belanda. Ya, ya, sudah salah bener kaprah ya. Bagaimana dia memaknai bertauhid kepada Allah ya. Dia berpikir bahwa dengan meninggalkan Jumat, dengan meninggalkan kumpul-kumpul, kemudian kita memusyrik, kita menjadi musyrik, kita menyekutukan Allah. Padahal ya, dengan kita menghindar justru kita beriman kepada Allah ya. Bagaimana kita menghindari virus ini, tetapi sejatinya kita tetap bertauhid kepada Allah. Karena perintahnya ada hukum-hukum tersendiri. Ya, jangan kemudian kita mati konyol, ya, mati konyol, jihad tapi mati konyol kan gitu. Maka itu saya himbau kepada masyarakat, khususnya warga NU, agar mengikuti instruksi daripada Ketua Umum PBNU, Ketua Wilayah, Ketua Cabang masing-masing, ya, dan itu semuanya harus sam'an wa ta'atan, ya, harus sami'na wa ata'na sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Ketum PBNU. Ya. Masyarakat kita istilahnya harus mengerti juga kenapa sholat Jumat tidak dilaksanakan. Dan ini juga Ustadz, seperti yang kita ketahui ya, sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Nah, dan ada himbauan juga dari pemerintah untuk sholat tarawih, katanya nggak boleh di masjid gitu, untuk menghindari penyebaran COVID-19 dan lebih baik sholat tarawihnya itu di rumah. Nah, gimana Ustadz hukumnya untuk sholat tarawih tahun ini dilaksanakan di rumah masing-masing gitu? Baik, kami berharap mudah-mudahan sebelum Ramadan COVID-19 ini sudah nggak ada. Kalau COVID-19 sudah nggak ada, pasti himbauan pemerintah ini akan dicabut. Berarti kita akan sholat berjamaah. Nah, yang jadi masalah bukan masalah sholat tarawehnya berjamaah di masjid atau tidak. Yang jadi masalah adalah kumpul-kumpulnya. Kalau sholat tarawihnya ya silahkan dilakukan berjamaah, monggo di rumah dengan keluarga, ya. Atau kami ini karena pesantren ini tertutup rapat, ya kami berjamaah di masjid, tapi tidak ada orang luar. Hanya kami keluarga pesantren yang memang sudah steril, terkhusus. Ya. Intinya adalah social distancing, menjaga jarak dengan orang yang kita tidak tahu dari luar. Ya kan, kita nggak tahu mereka bergaulnya dengan siapa. Maka itu pun kami tetap bagaimana menjaga diri, mencuci dengan sabun, memakai masker, itu kan walaupun di dalam intern ini. Yang selanjutnya bahwa sholat tarawih itu juga hukumnya sunnah. Ya. Memang kemuliaan Ramadan, kemuliaan bulan suci Ramadan itu luar biasa. Kita berharap bisa selesai sebelum Ramadan, karena masyarakat juga semuanya berharap begitu. Ekonomi kita berpengaruh, kemudian banyak hal yang akan kita tinggalkan dari kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi kita yang berkumpul, kemudian buka puasa bersama, tarawih berjamaah, kemudian kita ada i'tikaf dan lain sebagainya. Nah itu Masya Allah, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Saya tetap optimis, mudah-mudahan sebelum Ramadan hilang. Tapi kalau toh itu terjadi, sekali lagi kita tetap harus mengikuti instruksi dan arahan daripada pemerintah. Ya. Dan ini juga Ustadz ya, dengan keadaan seperti ini ya, bulan Ramadan, ekonomi juga masyarakat sekarang agak susah gitu. Timbul kekhawatiran gitu dari masyarakat, apalagi istilahnya yang di luar kota gitu. Biasanya kan setiap tahun masyarakat kita identik dengan mudik gitu. Dan untuk tahun ini dari Kemendagri sendiri kan sudah menghimbau, bukan melarang ya, menghimbau agar masyarakat kita untuk tahun ini stop
untuk mudik dulu. Nah, sedangkan terkadang kan memahami faktor pikiran orang itu beda-beda, Ustadz. Nah, menurut Ustadz sendiri bagaimana itu untuk istilahnya menjelaskan ya biar masyarakat kita mengerti gitu. Baik, memang lebih baik tidak datang dulu. Begini Mbak Daitin dan juga para pemirsa, mudik ini tradisi yang ada di Indonesia, bukan hanya di Bangka. Dan ini Masya Allah orang Indonesia, karena orang Indonesia ini memang hobinya silaturahmi. Lebaran itu bagian penting bagaimana seorang anak bersimpuh kepada orang tuanya, seorang murid bersimpuh kepada gurunya, seorang istri bersimpuh kepada suaminya, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga mudik mau menjadi momentum yang sangat luar biasa di negeri ini. Kita lihat di tahun-tahun sebelumnya, mudik ada yang pakai mobil bak, kalau di Jawa itu kan ya, ada motor sampai isinya 4 orang gitu kan. Nah itu tentu satu hal yang luar biasa di Indonesia, dan saya melihatnya ini perkara positif. Naik motornya nggak positif kalau sampai berempat ya, tapi mudiknya adalah positif karena apa? Dia bersilaturahmi. Dia mau bersilaturahmi kepada orang tuanya, kepada gurunya, kepada pamannya, bibinya, saudaranya, mau berkumpul dengan teman-temannya. Nah, maka saya melihatnya ini perkara positif. Sekali lagi, benang merah yang harus ditarik adalah karena sekarang adalah pandemi COVID yang sudah menyebar di seluruh Indonesia. Kalau toh itu sampai Lebaran, maka ya jangan mudik. Jangan sampai keluarga yang sehat kemudian tertular dengan kita yang membawa. Kita mudik nih pasti mampir di ATM, mampir di warung, mampir di tempat toilet, apalagi perjalanan darat, perjalanan udara pun sama, kita satu pesawat itu kan, ya kursinya mungkin sudah ditempatin orang sebelumnya, ya ada orang bersin, bisa jadi ada virus di situ kemudian kita nempel kemudian menularkan. Maka itu saya berharap bahwa mudik ini tetap menjadi perhatian penting. Kalau memang sudah selesai virus coronanya, monggo. Tapi kalau belum, ya jangan. Ya. Kalau sekarang ini sudah mulai ada yang mudik, ya jangan. Sekarang jangan mudik. Kalau saya bilang sekarang, ya sekarang jangan. Karena sekarang sudah menyebar virus ini. Tahan dulu sampai ada instruksi pemerintah selanjutnya. Kalau saya lihat sekarang malah sudah larangan, Mbak Daitin, bukan himbauan. Saya lihat sudah larangan tidak melaksanakan mudik. Ya, larangan tanda kutip ya, bukan berarti haram. Kadang-kadang kita ini berlebihan juga, larang memang ya, kadang-kadang sudah nyalahin pemerintah. Janganlah mudah juga menyalahkan pemerintah. Saya yakin husnuzon pemerintah itu peduli dengan masyarakatnya, dengan rakyatnya, bahwa ini demi kebaikan bersama. Kita ini sayang ke orang tua, sayang ke anak, sayang ke bini, sayang ke keluarga, ya maka kita menjaga. Ya, social distancing ini bukan kita memisahkan tali silaturahmi, tapi justru menjaga agar silaturahmi tetap berjalan, tetap menyambung di kemudian hari. Oke, begitu Mbak Dede. Ya. Dan untuk mudik sendiri kan terkadang kan untuk di luar daerah kan istilahnya kemungkinan sekarang kan banyak yang mahasiswa dari orang Bangka Belitung sendiri kan banyak kuliah di luar. Nah, ini lebih ke memberikan pengertian kepada keluarga. Sekarang kan kalau setidaknya ada yang pulang harus membuat laporan dulu kan ke dinas terkait ya, dinas kesehatan atau gugus tugas untuk COVID-19 ini sendiri. Nah, bagaimana istilahnya saran dari Ustadz? Terkadang kan ada kepikiran mungkin orang tua atau yang anak-anak yang kuliah tadi takut karena kan tanda kutip di masyarakat kalau istilahnya sudah pulang dari luar daerah, tanggapan mereka mungkin bagian tidak mengerti, katanya udah positif gitu. Padahal baru ODP, orang dalam pengawasan. Untuk memberikan pengertian kepada orang tua dan masyarakat sendiri, bagaimana Ustaz? Kalau per hari ini tanggal berapa?
9 April kan pemerintah juga sudah membatasi penerbangan. Kemudian yang datang sudah langsung dapat gelang, kan gitu. Artinya sudah dalam pengawasan. Maka saran saya kan juga perkuliahan-perkuliahan sekolah-sekolah di luar kan sudah juga pada libur. Dari dulu harusnya pulangnya dari kemarin-kemarin, jangan sekarang. Kemana saja kemarin. Tapi ya kita nggak nyalahin. Kalau mau pulang sekarang ya harus dengan protokol yang ditetapkan oleh pemerintah, gitu kan, memakai masker yang standar, kemudian cuci tangan, pakai hand sanitizer, kemudian begitu nyampe rumah dia karantina diri sendiri selama 14 hari ya anjurannya, 14 hari ya. Dan itu harus prosedur-prosedur itu harus dilakukan agar tidak membawa mudarat kepada yang lain. Jadi pokoknya ya kalau kita sayang anak ya kita maklumi, kita mafhumi demi anak kita. Jangan sampai anaknya meninggal ya atau kitanya yang meninggal. Ya kan? Harus ya. Gitu. Tapi kan mati itu kan takdir. Ku juga paham. Masalah mati ini semua paham. Ya, tapi jangan selalu bilang bahwa takdir, ada sebabnya, ya. Sebab itulah yang harus kita jaga, ikhtiar itu, ya, ikhtiar. Jodoh takdir, tapi ngerem di kamar terus, cemane orang nak lihat kita cantik apa ganteng, ya kan? Ya. Jodoh takdir, rezeki takdir, tapi cemane kita di rumah terus, ndak suka bergaul kayak orang, ya, nggak pernah silaturahmi, nggak bekerja, nggak mungkin. Kita akan kemudian sukses ya kayo rayo jauh dari harapan. Nah itu Oke Ustadz, tadi kan kita sudah membahas tentang masalah sholat Jumat ya, sholat tarawih gitu di bulan Ramadan untuk mudik juga lebaran. Nah ini adalah salah satu momen yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam, Idul Fitri, karena hari kemenangan ya, setelah 1 bulan penuh kita berpuasa ya. Nah terkait lebaran ini Ustadz, gimana kalau misalnya untuk sampai Idul Fitri ini ada himbauan dari pemerintah untuk tidak melaksanakan sholat Id berjamaah itu atau ditiadakan gitu, bagaimana hukumnya Ustadz menurut Ustadz sendiri? Baik, sekali lagi kita harus optimis, husnudzon kepada Allah, mudah-mudahan ketika datang Idul Fitri atau datang Ramadan virus ini sudah tidak ada. Tapi kalau ternyata na'udzubillah ya, na'udzubillah, kemudian ternyata pada saat itu masih dan penyebarannya masih banyak, maka kita sholat Idul Fitri dengan keluarga di rumah. Berarti nggak apa-apa gitu? Nggak apa-apa, ya, nggak ada masalah, ya kan? Atau Idul Fitri ini hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah, walaupun hari kemenangan, ya, dan rasanya nggak pas gitu, ibarat makan orang Bangka ini makan tanpa lempah kuning, gitu kan, udah puasa, gitu, kemudian nggak lebaran, nggak silaturahmi, tapi demi kebaikan, agar kita tetap bisa bersilaturahmi di kemudian hari, maka kita harus mengikuti instruksi dan anjuran pemerintah. Sekali lagi bahwa Idul Fitri, kalau Mbak tadi tanya tentang hukum, apa hukumnya Idul Fitri? Ya hukumnya sunnah, ya. Tapi memang tidak sedap kalau kita tidak melaksanakan sholat Idul Fitri. Seperti ada yang kurang gitu. Ada yang kurang. Ini juga Ustadz, terkait dengan sebelum Idul Fitri kan kita zakat fitrah gitu ya. Untuk zakat fitrah sendiri kan biasanya di setiap masjid itu mengumpulkan masyarakat gitu untuk pembagian di saat sebelum takbir gitu, sebelum sholat Id gitu. Nah, bagaimana caranya? Apakah masyarakat tetap dikumpulkan atau misalnya dari pengurus zakat sendiri mengantarkan dari ke rumah gitu untuk masalah zakat ini? Baik, saya kira nanti akan keluar juga himbauan dari pemerintah, mungkin dari Kemenag atau dari Ketum PBNU atau kami dari wilayah menghimbau warga kami agar kalau kami sendiri saat ini sudah mempunyai di NU ada Lazisnu, ya, di mana Lazisnu ini sudah ada rekening, ada juga barcode yang bisa mereka bayarkan zakat itu dengan rekening, ataupun kalau mau akan kita ambil dengan protap kita.
Ya, dengan standar petugas kita menggunakan ADP, ya, APD apa ADP itu? APD, alat pelindung diri. Ya, alat pelindung diri, ya, alat pelindung diri, kemudian secara lengkap kemudian kita ambil. Itu adalah opsi yang paling tanda kutip, ya. Terakhir, tapi bagi masyarakat yang mau membayarkan zakat, ya bisa melewati Lazisnu, bisa ditransfer, bisa scan barcode, gitu kan, dan semua rekeningnya sudah ada di Lazisnu, atau datang ke kantor NU. Tentu dengan datang pastikan tidak bergerombol. Ya, kita juga punya standarisasi sendiri. Di depan ada tempat cuci tangan, ada hand sanitizer, ada masker yang nanti akan dibagikan kalau dia ada termogan, ya, alat tembak. Kalau suhunya panas, ya zakatnya nantilah, ya, atau transfer saja. Seperti itu. Berarti untuk Lazisnu untuk tahun ini udah siap gitu ya, Ustaz? Siap, insya Allah. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Ustaz sama-sama Mbak untuk Deti. bincang-bincang hari ini. Sama-sama. Dan untuk sahabat HS dimanapun berada, HS TV, demikianlah bincang-bincang kita bersama Ketua PWNU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Salikin Air Hitam, Kiai Haji Ahmad Ja'far Siddiq. Semoga untuk bincang-bincang hari ini, ya, untuk para pemirsa di rumah mendapatkan manfaat gitu untuk tentang masalah terkait COVID-19, terkait pelarangan sholat Jumat, untuk mudik, ya, untuk tarawih, karena sesungguhnya itu kesehatan itu dari kita sendiri. Saya Daitin undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.